Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 932, Pertempuran dengan Iblis bagian 3. Setan itu berteriak dengan keras, dan lengannya membesar. Pola roh ungu dan cambuk melintas. Fantasi cambuk ungu sepanjang 300 meter juga diluncurkan. Boom boom. Petik 2. Cahaya ungu dan cahaya merah bertabrakan beberapa kali, meledakkan cahaya yang menyilaukan. Lembah yang rusak itu berlubang lebih banyak dengan ukuran 3 meter. Dengan suara yang tajam, cahaya pedang merah itu terbelah menjadi dua dan dihancurkan oleh cahaya cambuk. Bagian dari cahaya pedang merah meratakan gunung yang jauh saat dibelokkan. Mengambil keuntungan dari interval ini, Liu Ming dengan cepat mengeluarkan jimat putih dan menamparnya di bahunya. Gulungan api putih menyembuhkan lukanya dalam sekejap, lalu dia membelah menjadi 4 sosok dan menyerang iblis itu. Beberapa lampu hitam berkedip-kedip di tangannya. Setan itu mengayunkan cambuk tanpa ragu-ragu, dan rentetan cahaya ungu menutupi 4 sosok yang diubah Liu Ming menjadi. Puf puf puf, 3 sosok dihancurkan oleh hantu cambuk ungu. Tepat ketika sosok terakhir akan dipukul, sosok yang terbungkus cahaya bintang putih melintas. Dia melambaikan tangannya ke atas dan meluncurkan cahaya bintang putih ke bayangan cambuk ungu yang jatuh, dengan paksa menghentikannya di udara. Bang! Petik 2. Dengan sentakan cambuk iblis, cahaya bintang putih runtuh, dan sosok Jin Tianqi tersandung ke belakang. Tapi ini memungkinkan Liu Ming untuk bergerak di belakang iblis. Dia melambai dan meluncurkan 3 lampu hitam. Dalam lampu hitam ada 3 cincin hitam seukuran ibu jari. 3 cincin tumbuh lebih besar dalam sekejap dan membuat suara dengungan rendah. Cincin penahan iblis ini, yang memiliki efek ajaib pada iblis, diambil dari mayat iblis negara surgawi dan leluhur suku Savage Emas. Cincin penahan iblis. Bahkan ada 3 dari mereka. Mengapa Anda memiliki ini? Petik 2. Begitu cincin hitam diluncurkan, iblis itu benar-benar terkejut. Saat ki iblis abu-abu hijau bergulir, dia muncul ratusan meter jauhnya sambil melihat cincin hitam dengan ekspresi ketakutan. Liu Ming mengabaikannya dan menggambar beberapa setengah lingkaran di udara. Cincin hitam hanya bergetar sedikit di udara, tetapi tiba-tiba berhenti bergerak. Pupil Liu Ming langsung melebar. Hehe, kamu tidak tahu cara menggunakannya kan? Mengapa kamu tidak menyerahkannya dan aku akan membiarkanmu hidup? Setelah beberapa lama, iblis itu tiba-tiba berkata sambil mencibir, tetapi dia masih menatap Liu Ming dan 3 cincin, mencoba menguji kebenaran. Liu Ming masih menggambar setengah lingkaran dengan tenang dengan kedua tangannya, tapi dia tidak bisa menahan tawa pahit dalam pikirannya. Dia sebelumnya mencoba mengendalikan cincin penahan iblis ini dengan metode leluhur suku Golden Savage, dan dia melakukannya tanpa masalah. Ketika dia menghadapi iblis yang begitu tangguh, dia tidak menyangka akan gagal mengendalikan mereka. Jin Tianqi sedikit terkejut di matanya, lalu dia mengirim beberapa suara ke Liu Ming sebelum menyerbu ke arah iblis negara surga dalam cahaya bintang putih. Ketika iblis negara surga melihat ini, dia mengetuk dengan jarinya, menembakkan sinar cahaya abu-abu hijau ke arahnya. Jin Tianqi menggambar busur indah di udara, menghindari sinar cahaya ini dengan gesit. Setan itu menekuk jari-jarinya, dan sinar cahaya abu-abu hijau berputar ke belakang dan menyerang Jin Tianqi dari segala arah. Namun, teknik pelarian cahaya bintang Jin Tianqi begitu misterius sehingga ia dengan mudah melewati berkas cahaya dengan cara yang mendebarkan. Setelah Liu Ming menarik napas dalam-dalam, dia mengubah gerakan beberapa kali, dan 3 api hitam samar disuntikkan ke dalam cincin. 3 cincin penahan iblis sedikit bergetar, dan mereka akhirnya mengeluarkan suara dengungan rendah. Begitu suara dengungan ini keluar, iblis negara surgawi yang telah bertarung sengit dengan Jin Tianqi segera terkejut. Dia menyebar 5 jari. Sinar cahaya abu-abu hijau dipercepat dan meledak satu demi satu di sekitar Jin Tianqi. Suara gemuruh datang. Di lokasi Jin Tianqi, kabut ki iblis abu-abu hijau bercampur dengan cahaya bintang putih menyebar, menenggelamkan sosoknya di dalamnya. Setelah iblis menyelesaikan semua ini, dia melambaikan 3 bayangan cambuk pada 3 cincin penahan iblis. Pada saat ini, Liu Ming menjentikkan jarinya sambil melantunkan mantra yang tidak terdengar. Cincin penahan 3 iblis melintas dan melesat melewati bayangan cambuk ungu, menghindari serangan itu. Setan negara surgawi penuh dengan niat membunuh melihat ini. Dia menjentikkan cambuk ungu panjang di Liu Ming.
Kecepatannya sebanding dengan kecepatan kilat. Melihat ini, mata Liu Ming berkedip. Ketika dia hendak menghindar, Jin Tianqi, yang terluka parah, muncul dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Sebuah rune berbentuk bintang putih di dadanya menembakkan sinar cahaya putih besar, menghancurkan pantasem cambuk yang masuk dan langsung menuju demon itu. Dalam keterkejutan, iblis itu secara tidak sadar menyalurkan ki iblis untuk memblokir, tetapi sinar cahaya meledak tepat sebelum mengenainya. Lampu putih yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti jarum. Terperangkap lengah, iblis itu ditutupi lubang berdarah. Darah hitam hijau terus mengalir keluar dari mereka. Lampu putih, yang mengandung kekuatan misterius, entah bagaimana berhasil mengenai iblis melalui ki iblis pelindung yang tebal. Setan itu marah setelah terluka secara tak terduga. Ketika dia ingin menghentikan pendarahan dan membalas, Liu Ming, yang jauh, menyeringai. Dia menggambar 3,5 lingkaran lagi, dan 3 cincin hitam menghilang dalam sekejap. Kotoran, iblis, yang telah memperhatikan 3 cincin penahan iblis, tiba-tiba teringat sesuatu dengan kaget. Dia dengan cepat bergerak mundur dengan ki iblis yang bergulir. Tapi semua ini sia-sia. Puf puf puf, 3 cincin hitam muncul di lengan dan kaki kiri iblis. Dalam tatapan ngeri iblis, 3 cincin hitam meledak menjadi cahaya hitam. Teks iblis aneh yang padat terus melonjak ke dalam tubuh iblis. Setan itu segera dipenjara di udara. Dia hanya bisa gemetar tanpa bisa bergerak selangkah pun. Dia meraung liar sambil menyalurkan ki iblis untuk melawan mati-matian. Pola iblis ungu juga berkedip tanpa henti. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Dia dengan cepat meluncurkan 5 naga kabut hitam pada iblis itu. Jin Tianqi membuat gerakan dengan kedua tangan tanpa ragu-ragu. Rune di dadanya menembakkan sinar putih lain ke iblis. Mereka ingin menghabisi iblis negara surga ini dalam serangan gabungan ini. Melihat ini, iblis negara surgawi secara alami ketakutan dan marah. Ketika serangan akan terhubung, dia tiba-tiba berteriak. Pola roh ungu melintas dengan panik. Bang bang bang. Petik 2. Setelah kaki dan lengan kiri yang diikat oleh cincin penahan iblis membengkak, mereka meledak, berubah menjadi gulungan ki dan daging iblis abu-abu hijau. Ki iblis ini diserap ke dalam cincin pelatihan ulang iblis. Iblis negara surgawi ini dengan tegas meledakkan 3 anggota tubuhnya dan nyaris menghindari 5 naga kabut hitam dan sinar cahaya melalui momentum ledakan. Setelah iblis itu berkedip beberapa kali di udara, dia menggunakan lengan kanannya yang tersisa untuk mencambuk cincin penahan iblis yang menyerap ki iblis. 3 cincin penahan iblis terlempar ke tanah. Liu Ming hanya memelototi iblis itu dan tidak peduli dengan 3 cincin itu. Dia sudah diam-diam mengujinya dalam ilusi. Jumlah ki iblis yang bisa diserap oleh cincin ini terbatas. Setelah setiap aktivasi, itu tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Kalau tidak, mereka tidak akan tersingkir dengan mudah. Setelah iblis kembali ke bentuk aslinya, dia ditekan oleh kekuatan ruang ini. Sekarang ki iblisnya bahkan tersedot dan dia mengorbankan anggota tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Meski begitu, senjata ajaibnya, Sky Quake Whip, tetap tidak boleh diremehkan. Liu Ming berpikir begitu cepat dalam pikirannya. Setan itu memandang Liu Ming dengan wajah cemberut dan terengah-engah. Auranya telah turun lebih dari setengah. Anggota badan yang patah terjerat dengan api iblis, mencoba untuk pulih. Cambuk ungu panjang ditarik dan bergerak dari lengannya ke tubuhnya. Bab 933, Kekuatan Pedang Maru. Jin Tianqi, tidak jauh, bergoyang 2 kali dan langsung jatuh. Dia mendarat dengan keras di atas tumpukan kerikil di bawah, menimbulkan kepulan asap kelabu. Liu Ming buru-buru melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa Jin Tianqi. Dia lega menemukan bahwa meskipun auranya sangat lemah dan pernapasannya sedikit tidak teratur, seharusnya tidak ada bahaya kehidupan. Pada saat ini, dia terkejut dan terbelah menjadi 4 pantasem yang berlari ke arah yang berbeda. Setelah gelombang fluktuasi, panah abu-abu hijau padat diluncurkan entah dari mana. 3 pantasem yang diubah oleh Liu Ming langsung ditusuk oleh panah abu-abu hijau, berubah menjadi gas hitam. Liu Ming mengerang dan meluncurkan tinju yang tak terhitung jumlahnya ke depan, menghancurkan sebagian besar anak panah, tapi dia masih terkena 2 anak panah, membuatnya jatuh langsung dari udara. Pada saat ini, Liu Ming merasakan sakit yang menusuk hati dari punggungnya. Armor perak telah hancur bersama dengan beberapa potongan sisik merah.
Setan itu tampak muram karena serangan diam-diamnya gagal membunuhnya. Panah abu-abu hijau ini diringkas dari Ki Iblis setelah meledakkan anggota tubuhnya. Jika Liu Ming tidak menyalurkan taktik armor binatang dan sisik naga merah, dia akan tertembus oleh serangan mendadak ini. Anda cukup cepat. Tapi sekarang Anda telah menggunakan cincin penahan iblis dan saya tidak berpikir Anda dapat menggunakan guntur surgawi surga ke-9 tanpa membayar biaya. Sekarang, mari kita lihat apa yang tersisa. Setelah iblis Celestial State menghela nafas panjang, lalu dia berubah menjadi angin iblis dan berlari ke depan. Liu Ming mendengus dan mengangkat satu tangan, melepaskan 3 naga kabut hitam sepanjang 60 meter ke arah iblis. Pengadilan kematian. Ada raungan dari angin iblis. Itu berubah menjadi pusaran raksasa dan menghancurkan 3 naga kabut hitam. Setan itu bergegas keluar dari angin iblis, dan dia berkedip di depan Liu Ming. Dia mencambuk-cambuk panjang dengan api ungu di Liu Ming. Pada jarak sedekat itu, Liu Ming tidak punya waktu untuk menghindar. Api ungu yang melonjak langsung menenggelamkan sosok Liu Ming. Setan itu dipenuhi dengan sukacita. Dia meludahkan esensi darah ke api ungu, mengubahnya menjadi lautan api ungu. Namun, setelah iblis menghilangkan lautan api, hanya ada jimat emas redup yang jatuh dari udara. Itu adalah jimat prajurit serban kuning. Liu Ming, sebelumnya sebenarnya adalah avatar serban kuning. Liu Ming yang asli telah melarikan diri sebelum lautan api melahapnya. Pada saat ini, sosok dengan sayap muncul puluhan meter dari sisi iblis. Dia menyentuh pinggangnya, dan kantong pedang perak muncul. Itu Liu Ming. Liu Ming menghela nafas, lalu dia menjentikkan beberapa simbol ke dalam kantong. Saat berikutnya, lengkingan yang jelas datang dari kantong pedang. Pedang emas kecil beberapa inci panjangnya keluar, memancarkan niat pedang dingin. Memotong. Ketika pedang kecil itu muncul, dia membuat gerakan, meludahkan esensi darah dan berkata, tebasan. Begitu pedang emas kecil menyerap esensi darah, itu berubah menjadi manik-manik emas seukuran ibu jari dan menghilang ke udara tipis. Tidak, pedang maru. Setan hanya bisa merasakan sesuatu pada saat ini. Ketika dia melihat adegan di mana pedang emas berubah menjadi manik-manik, dia segera mundur karena kaget. Bersamaan dengan itu, suara gemuruh datang dari mulutnya bersama dengan api iblis hijau abu-abu seolah-olah dia akan melemparkan semacam seni mistik yang kuat, tapi itu sudah terlambat. Saat berikutnya, gumpalan ki pedang emas pucat tiba-tiba menyapu lehernya, lalu mengembun kembali menjadi manik emas dan menghilang dalam sekejap lagi. Api iblis abu-abu hijau yang nyaris tidak keluar dari mulut iblis runtuh. Dia membuka mulutnya dengan tidak percaya. Setelah nyaris tidak mengeluarkan suara dari tenggorokannya, garis darah melintas di lehernya, dan kepalanya terlepas dari tubuhnya. Cambuk ungu panjang juga jatuh dari lengan kanan. Melihat ini, Liu Ming terkejut sekaligus senang. Bahkan jika dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang maru, yang telah disegel tidak untuk waktu yang lama, tetapi efek dan kekuatan teleportasi ajaib berada di luar imajinasinya. Dari saat dia mengangkat segel kantong pedang untuk memotong kepala iblis, itu terjadi dalam 1 detik. Bahkan jika iblis itu ditekan oleh kekuatan hukum reruntuhan dan terluka parah, bagaimanapun juga dia masih berada di negara surga. Dia tidak berharap untuk membunuh iblis ini sebelum menggunakan pedang maru. Tetapi meskipun demikian, meskipun pedang maru ini benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbendung, itu benar-benar tidak dapat membunuh iblis dalam 1 pukulan jika dia berada di puncaknya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Pada saat ini, manik-manik emas berteleportasi kembali kepadanya, tetapi sedikit redup. Serangan tadi sepertinya telah melepaskan sebagian besar niat pedangnya yang menakutkan. Liu Ming menyentuh kantong pedang perak dan menyimpan manik emas itu kembali ke dalamnya. Kantong pedang perak pucat melintas dan menghilang sekali lagi. Pada saat ini, tangisan aneh datang dari kehampaan. Liu Ming melihat ke atas, dan dia sedikit terkejut. Dia tenggelam dalam kejutan menggunakan pedang maru untuk pertama kalinya, jadi dia tidak menyadari bahwa kepala iblis itu tidak jatuh bersama tubuhnya. Itu hanya melayang di udara. Darah hitam hijau di leher tampak membeku, dan lapisan ki iblis abu-abu hijau menyelimuti kepala. Pada saat ini, ia menyemburkan ki iblis abu-abu hijau pada cambuk ungu panjang yang jatuh. Jangan pikirkan itu. Liu Ming, yang telah melihat kekuatan cambuk ungu panjang, tentu saja tidak bisa membiarkan pihak lain berhasil. Dia segera melingkarkan tas pemulihan jiwa di pinggangnya,
dan kabut hitam keluar dan mengembun menjadi Demon Flying Skull dengan rambut hijau. Itu adalah Feyre. Begitu Feyre muncul, dia langsung menuju cambuk ungu yang jatuh. Di sisi lain, Liu Ming mengepakkan dua sayap dan menyerbu ke arah kepala iblis. Feyre nyaris tidak mencapai cambuk ungu panjang sebelum ki iblis abu-abu hijau. Dia meraih cambuk ungu panjang dengan rambut hijaunya terlebih dahulu. Setan itu tampak putus asa setelah melihat ini. Setelah ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia membuat mantra. Demon Flying Skull mencoba menarik kembali cambuk ungu panjang dengan rambut hijau, tetapi ki iblis abu-abu hijau telah masuk ke cambuk panjang. Tiba-tiba, rune ungu muncul di permukaan cambuk panjang saat itu berkelebat liar, memancarkan aura yang tidak dikenal dan menakutkan. Feyre, tinggalkan harta ini sendirian, sekarang. Liu Ming segera menginstruksikan Feyre setelah memeriksa dengan pikiran surgawi, lalu dia melepaskan tetesan air berat dan melemparkan lapisan pelindung air di sekelilingnya. Feyre membuang cambuk panjang dengan kaget, lalu dia berubah menjadi lampu hijau dan melonjak pergi. Sebuah ledakan keras. Sesaat setelah cambuk ungu dilempar, tiba-tiba meledak. Segera, awan jamur ungu setinggi ratusan meter naik dari tanah. Benda ini adalah senjata sihir iblis yang sebenarnya. Kekuatan ledakan itu bisa dibayangkan. Menggulung udara ungu melonjak keluar. Seluruh lembah dipengaruhi oleh momentum. Gunung-gunung yang tersisa berubah menjadi abu dalam sekejap. Langit dipenuhi pasir dan debu. Liu Ming hanya merasakan fluktuasi spiritual yang hebat di luar tetesan air berat. Retakan muncul di permukaan perisai air. Pada saat yang sama, cahaya bintang melesat dari tanah, melintas, membawa Feyre pergi dan muncul ratusan meter setelah kilatan. Aliran udara ungu yang datang dari belakang mendorong Jin Tianqi ke tanah. Mengejar. Dalam cahaya bintang, Jin Tianqi nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Dia mengirim transmisi suara dan menggunakan jimat emas samar untuk melemparkan lapisan perisai emas di sekelilingnya dan Feyre. Liu Ming mengabaikan gelombang udara, menyingkirkan tetesan air berat dan mengejar kepala iblis dalam cahaya perak. Tapi setelah sedikit penundaan, kepala iblis itu sudah beberapa mil jauhnya. Begitu kepala iblis itu melihat cahaya perak berkedip di belakangnya, dia memuntahkan kabut darah. Kabut darah terjalin dengan ki iblis abu-abu hijau. Ada teks iblis aneh yang melompat di dalamnya. Kepala itu kabur dan berubah menjadi cahaya berdarah yang bergerak sejauh ratusan meter, lalu segera menghilang ke cakrawala. Teknik pelarian darah. Murid Liu Ming menyusut, mengungkapkan sedikit kejutan. Bab 934, kelompokkan kembali. Jika Liu Ming bisa mengaktifkan teknik pengendalian pedang, ditambah dengan sayap perak dari Beast Armor taktik, dia mungkin masih bisa mengejar. Namun, setelah pertempuran yang tragis, sayap perak telah ditutupi dengan bekas luka, dan kekuatan pedang Maru juga habis. Itu tidak bisa digunakan sampai cukup dipelihara di kantong pedang. Dengan kecepatan lawan yang luar biasa saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa lagi mengejar. Setelah Liu Ming menghela nafas, dia segera berbalik dan terbang menuju Jin Tianqi. Ketika dia mendekat, dia berkata tanpa daya. Rekan senior magang Jin, aku membiarkannya melarikan diri. Apa kabarmu? Kalau begitu biarkan dia. Berkat pedang marumu. Kalau tidak, kita akan benar-benar mati di sini. Sekarang iblis ini telah terluka parah dan senjata ajaibnya telah meledak, itu tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kita. Saya hanya kehilangan sedikit vitalitas, bukan masalah besar. Tapi keributan itu terlalu besar sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Jin Tianqi menatap Liu Ming dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia menempelkan beberapa jimat pada dirinya sendiri dan menelan beberapa eliksir, lalu dia terlihat sedikit lebih baik. Oke, Liu Ming secara alami tidak keberatan. Tengkorak terbang setan di sampingnya terkena cambuk panjang yang menghancurkan diri sendiri, tetapi dia diselamatkan tepat waktu oleh Jin Tianqi. Kecuali bahwa rambut hijaunya banyak terbakar, dia tidak mengalami cedera besar. Liu Ming mengambil hewan peliharaan spiritual ini ke dalam tas pemulihan jiwa. Setelah mereka menjarah semua barang di sekitar tempat itu, Liu Ming melemparkan awan hitam dan membawanya pergi. Tidak lama setelah keduanya terbang, cahaya keemasan tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan. Liu Ming tergerak. Dia menghentikan awan hitam dan melihat ke belakang. Sepertinya junior fellow apprentice Qiyu ada di sini. Jin Tianqi, yang ada di sampingnya, meliriknya dan berkata perlahan.
Cahaya pelarian emas sangat cepat. Setelah beberapa kilatan, Qiu Longzi dan Long Yanfei muncul. Senior Fellow Apprentice Jin, Junior Fellow Apprentice Liu, kamu juga di sini. Bagaimana dengan setan? Senior Fellow Apprentice Jin, kamu terluka. Qiu Longzi lega melihat Jin Tianqi dan Liu Ming, tetapi dia terkejut melihat Jin Tianqi terluka. Iblis itu terluka parah dan telah melarikan diri. Tidak perlu mengejar. Saya telah menderita beberapa luka, tetapi saya telah minum obat spiritual. Ini akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Bagaimana dengan murid-murid lainnya? Jin Tianqi melambaikan tangannya dengan ringan, lalu dia bertanya lagi. Rekan magang senior benar-benar mengusir iblis-iblis itu. Kamu memang pantas, haha, setelah kita berpisah beberapa hari yang lalu. Saya dan rekan magang lainnya bertemu dengan sekelompok pembudidaya kulit binatang di pintu kehancuran. Kekuatan mereka tangguh. Setelah beberapa putaran serangan, satu junior tewas dan beberapa terluka. Jadi saya membawa junior yang tersisa keluar dari. Di tengah jalan, kami melihat dua murid Demon Mystic Sect mengejar Junior Sister Apprentice Long, jadi aku membunuh mereka. Saya mendengar darinya bahwa Anda terjebak oleh beberapa iblis Real Pellet State, jadi saya meminta rekan junior magang Luo untuk membawa murid-murid lainnya untuk menemukan tempat untuk menyembuhkan terlebih dahulu dan Junior Sister Apprentice Long dan saya bergegas ke sini. Ketika Qiu Longzi mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira pada awalnya, lalu dia menjelaskan dengan ekspresi muram. Kamu mungkin salah kali ini. Saya aman dan sehat karena Junior Fellow Magang Liu. Setan-setan itu berasal dari benua seribu setan. Teknik iblis mereka yang diberkati oleh Ki Iblis sangat kuat. Setelah bergabung menjadi satu, kekuatan mereka bahkan mencapai Celestial State. Jika bukan karena pedang maru yang saleh dari Junior Fellow Apprentice Liu, aku akan berada dalam bahaya kali ini. Jin Tianqi menjawab dengan senyum masam. Negara surgawi, pedang maru. Qiu Longzi menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia memandang Liu Ming seperti dia adalah sejenis binatang langka. Long Yanfei, yang berada di samping, juga penuh kejutan. Matanya yang indah juga tertuju pada Liu Ming. Untuk pembudidaya pedang Real Pellet State, bisa berkultivasi menjadi sword maru secara alami adalah impian banyak orang, dan Liu Ming melakukannya sebagai Pseudo Pellet State, bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan cemburu. Selain itu, Long Yanfei telah menghadapi iblis-iblis ini secara pribadi dan tahu kengerian kekuatan mereka. Rekan senior magang Jin telah terlalu banyak memuji. Pedang maru baru saja dipadatkan, dan bahkan belum menyelesaikan langkah terakhir pembentukannya. Saya menggunakannya dengan gegabah sekarang dan menyia-nyiakan semua upaya saya untuk memeliharanya. Terlebih lagi, jika senior fellow apprentice Jin tidak mengandung iblis, saya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan ini. Ngomong-ngomong, apakah para pembudidaya biskin itu dari lembah Sky Biskin? Liu Ming tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Seharusnya tidak. Para pembudidaya biskin itu memiliki wajah yang tidak dikenal dan keterampilan yang aneh. Mereka benar-benar berbeda dari murid Sky Biskin Valley. Melihat kami melarikan diri, mereka tidak mengejar kami. Saya khawatir mereka adalah klan biskin dari benua lain. Qiu Longzi menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, mata Liu Ming berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya perjalanan ke reruntuhan ini lebih berbahaya dari yang kita perkirakan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Kita harus kembali ke kamp kita dulu. Wajah Jin Tianqi berubah suram ketika dia mendengar kata-kata itu. Qiu Longzi dan Long Yanfei secara alami tidak keberatan, tetapi Liu Ming tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berkata. Dalam hal ini, Senior Fellow Apprentice Jin, kamu harus melanjutkan. Murid keluarga Ouyang masih di dekatnya. Aku akan menemukannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan kalian. Rekan muda magang Liu mengacu pada dua murid keluarga Ouyang Kan. Ketika Junior Sister Apprentice Long dan saya datang sekarang, kami kebetulan menemukan tempat persembunyian mereka dan telah menyuruh mereka untuk kembali dulu. Qiu Longzi berkata sambil tertawa. Oh, itu bagus. Liu Ming mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. 2 jam kemudian, mereka sampai di langit di atas lembah yang dipenuhi kabut tebal. Qiu Longzi meluncurkan beberapa simbol di udara. Segera, kabut yang semula diam berjatuhan, dan celah berukuran selusin meter muncul dengan cepat. Mereka segera terbang masuk, lalu celah itu ditutup kembali. Setelah mendarat,
Liu Ming hanya melihat sekeliling sebelum mengangguk sedikit. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan pintu masuk lembah menghadap ke sungai, sehingga bisa dianggap sebagai kamp sementara yang sangat baik. Lembah itu luar biasa sepi. Ada banyak batu kasar yang menumpuk di mana-mana. Yang terbesar sebesar gedung dan yang terkecil setinggi manusia. Qiu Longzi melangkah ke depan sebuah batu berukuran 12 meter, mengangkat satu tangan dan memindahkan batu itu ke samping. Sebuah pintu masuk gelap gulita terungkap. Setelah mereka melintas, batu itu perlahan menutup lagi. Senior Fellow Apprentice Jin, Senior Fellow Apprentice Qiu, selamat datang kembali. Begitu mereka melangkah ke pintu masuk, seorang pemuda tampan menyambut mereka. Itu adalah Luo Tiancheng. Matanya menyapu empat dari mereka dengan cepat, tapi dia melirik Liu Ming sedikit lebih lama. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Melihat ini, Liu Ming tersenyum ringan. Setelah beberapa saat, mereka berjalan melalui terowongan sementara pendek dan memasuki gua bawah tanah. Gua ini sangat luas. Luasnya kira-kira kurang dari 1 hektar. Beberapa batu bulan putih kristal bertatahkan di sekitarnya, yang menerangi gua. Murid-murid Sekte Taiking tersebar di seluruh gua dalam 2 dan 3. Sebagian besar dari mereka duduk bersila, tetapi ketika mereka melihat mereka masuk, mereka semua segera berdiri. Jumlah orang di sini jelas lebih sedikit daripada ketika dia pergi, dan kondisi semua orang tidak terlalu baik. Sebagian besar dari mereka mengalami cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Semangat mereka tampaknya sedikit lamban. Bahkan ada orang yang terbaring koma. Ouyang Sisters juga berdiri di antara kerumunan saat ini. Ketika mereka melihat sosok Liu Ming, ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Melihat ini, Liu Ming mengangguk pada mereka sedikit. Mereka juga telah melalui beberapa pertempuran dan pelarian. Sekarang setelah istirahat, mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi mereka masih terlihat pucat. Terutama Kuyang Qin, yang memiliki lapisan tipis udara hitam di dahinya. Ouyang Qian memandang Liu Ming dengan ragu-ragu, tetapi setelah melihat orang-orang di sekitarnya, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Murid Sekte Taiking lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka setelah melihat Jin Tianqi dan Qiu Longzi, para pemimpin Real Pelet State kembali. Orang-orang ini biasanya yang terbaik di antara para murid dari generasi yang sama di Sekte Dalam. Mereka sangat dihargai oleh orang tua atau pemimpin mereka. Mereka berpikir bahkan jika mereka menghadapi bahaya di reruntuhan ini, mereka akan dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, semua orang berusaha untuk mendapatkan slot untuk bergabung dengan perjalanan ini. Awalnya, mereka semua datang untuk kesempatan besar yang hanya muncul sekali setiap 30.000 tahun. Akibatnya, mereka baru saja memasuki reruntuhan alam atas untuk waktu yang singkat, dan mereka adalah orang-orang yang mati dan terluka. Dibandingkan dengan cedera fisik, mentalitas mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak orang tidak lagi memiliki rasa percaya diri sedikit pun. Jin Tianqi dan Qiu Longzi, dua pemimpin negara pelet nyata, secara alami menjadi tulang punggung dalam pikiran mereka. Sekarang setelah mereka kembali bersama Liu Ming, yang mereka pikir sudah mati, mereka semua terkejut dan gembira. Setelah melihat situasi para murid di dalam gua, Jin Tianqi menunjukkan senyum tipis dan menghiburnya, lalu dia berjalan ke sudut gua dengan Qiu Longzi dan berjongkok di samping murid Sekte Taiking yang tidak sadarkan diri. Liu Ming juga pergi dengan murid lainnya. Qiu Longzi membantu murid Sekte Taiking yang tidak sadar untuk bangun. Sekarang Liu Ming telah melihat wajah orang itu, dia terkejut. Orang itu ternyata adalah Wen Zheng. Matanya terpejam, jubahnya berlumuran darah, dan auranya sedikit lemah, tetapi napasnya masih normal. Jelas bahwa dia meminum obat penyembuhan tepat waktu setelah terluka parah. Setelah Jin Tianqi memeriksa situasi Wen Zheng, dia memasukkan ramuan putih ke dalam mulutnya. Dari percakapan berbisik antara Qiu Longzi dan Jin Tianqi, Liu Ming secara bertahap memahami keseluruhan cerita. Bab 935, Jin Liang. Wen Zheng terluka parah oleh seorang pembudidaya miskin misterius ketika dia mengikuti Qiu Longzi dalam perburuan harta karun. Setelah meminum pil kekosongan bencana tingkat bumi yang diberikan oleh sekte, dia keluar dari bahaya hidup, tetapi dia koma sampai sekarang. Mata Liu Ming berkedip. Dia telah bertarung melawan Wen Zheng, jadi dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Menghadapi para pembudidaya kulit binatang itu, dia gagal total.
Ini membuatnya berpikir tentang gadis yang dia naksir. Liu Ming mendengar nama benua liar Savage ketika dia masih di Pulau Yunchuan. Benua ini didominasi oleh Biskin Clan, dan pembangkit tenaga Biskin jauh lebih unggul dari benua Langit Tengah, yang tidak biasa. Mungkinkah pembudidaya kulit binatang yang ditemui Qiu Longzi berasal dari benua liar Savage seperti Yao Ji? Liu Ming memikirkannya sebentar, tetapi tanpa menemukan jawaban, dia mengesampingkan pertanyaan itu. Setelah Jin Tianqi memeriksa cedera Wen Zheng dan melakukan perawatan, dia berdiri dan berkata dengan suara keras. Rekan muda magang Wen baik-baik saja. Sekarang semua orang terluka. Mari kita beristirahat di sini sebentar sebelum membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Mereka semua secara alami tidak memiliki pendapat. Kemudian, Jin Tianqi datang ke pintu masuk gua dan meletakkan beberapa set lingkaran sihir. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia menemukan tempat untuk duduk bersila dan mengeluarkan peta reruntuhan untuk mempelajarinya. Para murid menyebar lagi dan terus bermeditasi bersila di berbagai tempat di dalam gua untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat bahwa Ouyang Sisters juga duduk di dekat tembok gunung, Liu Ming berjalan mendekat. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Saya baru saja kehilangan vitalitas, tapi saya baik-baik saja. Namun, ketika Kiner bertarung dengan Long Xuan, meridiannya tampaknya terkontaminasi oleh beberapa ki iblis dengan kekuatan korosif. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya masih tidak bisa menghilangkannya. Ouyang Qian melirik Liu Ming dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Saudari Qian, saya baik-baik saja. Sebagian besar ki iblis baru saja dipaksa oleh saya. Selama saya menghabiskan sedikit lebih banyak waktu, saya percaya itu bisa sepenuhnya dihilangkan. Kuyang Qin tersenyum dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Mendengar ini, Ouyang Qian mengatupkan giginya, dan matanya sedikit merah. Bisakah Anda menunjukkan cedera Nona Ouyang? Liu Ming tergerak setelah mendengar kata, Ki Setan. Kalau begitu aku akan menyusahkan saudara Liu. Ouyang Qian berkata dengan penuh terima kasih setelah mendengar kata-kata Liu Ming. Liu Ming melambaikan tangannya dan meluncurkan ledakan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Kuyang Qin. Setelah dengan cepat berkeliaran di meridiannya, dia segera menyadari lokasi ki iblis di tubuhnya. Seperti yang dikatakan Ouyang Qian, itu tertanam kuat di beberapa meridian. Untaian ki iblis ini agak kehijauan. Meskipun itu bukan ki iblis sejati, itu agak mirip dan memiliki kekuatan korosif. Itu hampir bergabung dengan meridian itu. Tidak heran Ouyang Qian tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya. Kakak Liu, bisakah kamu menghilangkannya? Melihat Liu Ming tidak berbicara, Ouyang Qian bertanya lagi. Meskipun Kuyang Qin tidak berbicara, dia juga menatap Liu Ming dengan gugup saat ini. Saya akan mencobanya. Setelah Liu Ming merenung sebentar, dia mengeluarkan cincin hitam seukuran ibu jari. Itu adalah cincin penahan iblis yang melakukan pekerjaan ajaib selama pertempuran dengan iblis tadi. Liu Ming belum dapat sepenuhnya memahami fungsi cincin ini, tetapi benda ini memiliki daya tarik yang kuat dan melahap ki iblis. Ini telah diverifikasi berulang kali. Nona Qin, permisi. Liu Ming menggenggam cincin itu dengan satu tangan, dan tangannya yang lain memegang tangan giok dingin Kuyang Qin. Sedikit merah melintas di wajah pucat Kuyang Qin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Ming tidak memperhatikan perubahan ekspresi wanita itu. Dia hanya perlahan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam cincin hitam. Cincin hitam itu seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dimasukkan, tetap tidak ada perubahan. Liu Ming mengerutkan kening, dan sinar cahaya keluar dari dahinya ke dalam cincin hitam. Cincin itu perlahan menyala dengan pola aneh, dan lapisan cahaya hitam muncul. Liu Ming segera menyadari kekuatan melahap samar-samar yang berasal dari cincin hitam, lalu dia mengarahkan kekuatan ini ke tangan kirinya. Ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajah Kuyang Qin, dan gumpalan udara hitam muncul di lengan yang dipegang oleh Liu Ming. Begitu muncul, itu dengan cepat ditelan oleh cincin hitam. Melihat pemandangan di depannya, Ouyang Qian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah beberapa saat, beberapa helai ki iblis diserap ke dalam cincin hitam dari tubuh Kuyang Qin. Ketika untaian terakhir ki iblis tersedot oleh cincin hitam, ki hitam yang tertinggal di dahi Kuyang Qin akhirnya menghilang. Meskipun dia masih terlihat sedikit pucat, dia terlihat sedikit lebih baik sekarang. Oke, ki iblis telah dihilangkan.
Nona Ouyang seharusnya bisa pulih setelah beristirahat sebentar. Liu Ming melepaskan tangannya dan berkata dengan ringan. Terima kasih saudara Liu. Kuyang Qin menganggukkan kepalanya sedikit dan berterima kasih dengan lembut. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga kalian berdua tetap aman di kehancuran ini. Ini adalah tanggung jawab saya. Liu Ming tersenyum ringan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berjalan ke sudut lain dan duduk. Dia memegang cincin hitam di tangannya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah beberapa upaya, dia tampaknya telah memahami beberapa fungsi lain dari harta ini. Cincin itu tidak diragukan lagi adalah harta karun yang ditempa untuk menahan ki iblis, tetapi dia belum tahu cara untuk memanipulasinya. Namun, dia percaya bahwa selama dia menjelajah lebih jauh, dia pasti akan dapat sepenuhnya memahami harta ini. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia menyingkirkan cincin hitam itu, meminum pil yuan emas dan bermeditasi. 3 hari kemudian, di dekat kamp sementara Sekte Taiking, di sebuah bukit kecil dengan ketinggian lebih dari 30 meter, seorang pria muda berjubah emas dan seorang pria muda berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Mereka melihat pegunungan rendah yang tak berujung di kejauhan. Mereka adalah Jin Tianqi dan Liu Ming. Dalam pertempuran dengan iblis, metode Junior Fellow Apprentice Liu mengejutkan saya lagi. Jin Tianqi berkata perlahan. Ini hanya kebetulan, Senior Fellow Apprentice Jin. Jika senior tidak melukai iblis itu, saya mungkin tidak memiliki kesempatan. Apa rencana senior untuk dilakukan selanjutnya? Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata. Rekan muda magang Liu benar-benar sederhana. Anda pasti telah menemukan bahwa itu hanya sebulan setelah memasuki kehancuran ini, tetapi kekuatan utama sudah mulai saling membunuh. Anda juga telah melihat iblis dari ribuan benua setan. Tidak hanya mereka kuat, mereka juga memiliki ki iblis sejati, yang sulit untuk dihadapi. Murid-murid dari Sekte Mistis Iblis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Para pembudidaya biskin yang ditemui Qiu Longzi dan yang lainnya seharusnya berasal dari benua liar Savage jika saya benar. Teknik mereka juga ajaib. Sekarang kami terluka, kami hanya bisa bersembunyi di sini selama sekitar setengah bulan sampai semua murid lainnya pulih. Kemudian, kami akan membuat rencana lain. Jin Tianqi berkata sambil menghela nafas. Kami hanya punya cara ini. Untungnya, menurut pengalaman masa lalu, kita bisa tinggal di reruntuhan untuk waktu yang lama, jadi masih terjangkau. Liu Ming terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk. Mari kita tidak membicarakan itu. Karena Junior Fellow Apprentice Liu baik-baik saja, Anda tidak perlu menemani kami di sini dalam beberapa hari ini. Meskipun pegunungan di sini tampak tandus, ada urat mineral biji meteorit. Jin Tianqi mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba tersenyum tipis. Biji meteorit. Saya belum pernah mendengar tentang biji ini. Bisakah Senior Fellow Apprentice Jin memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Liu Ming terkejut. Biji meteorit adalah sejenis bahan buff untuk menyempurnakan bendera formasi kelas atas dan beberapa susunan. Jika bahan ini termasuk dalam arai, itu dapat diberkati dengan sedikit kekuatan bintang untuk sangat meningkatkan kekuatan arai. Biji meteorit juga merupakan sumber daya yang sangat langka di sekte tersebut. Saya mendengar bahwa rekan magang junior menyapu pemberitahuan Suan beberapa waktu lalu, jadi Anda pasti telah melihat misi terkaitkan. Mata Jin Tianqi berkedip beberapa saat, dan dia tersenyum. Liu Ming tergerak setelah mendengar itu. Dia memang melihat beberapa misi untuk mencari urat mineral dan beberapa biji langka pada pemberitahuan Suan. Poin kontribusi yang diberikan juga berlimpah. Namun, karena sulitnya menemukan urat mineral seperti itu dan sekte tidak dapat memberikan banyak informasi, itu mungkin akan membuang waktu, jadi dia hanya menanyakannya dan memutuskan untuk memberikan izin pada misi ini. Biji ini relatif langka. Karena saya memiliki indera kekuatan bintang yang lebih kuat, saya merasa seharusnya ada tambang ini di dekatnya, tetapi saya tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Tidak banyak orang di tim yang bisa bertindak sendiri dan saya tidak bisa berpisah dengan tim sekarang. Jika Junior Fellow Apprentice Liu bersedia mencarinya, bahkan jika itu diserahkan ke sekte dengan imbalan poin kontribusi, itu akan menjadi keuntungan besar. Jin Tianqi menyarankan kepada Liu Ming dengan tenang. Karena Senior Fellow Apprentice Jin mengambil inisiatif untuk memberikan petunjuk, tentu saja aku tidak akan melepaskan kesepakatan yang begitu bagus. Liu Ming memikirkannya sebentar dan merasa tidak ada masalah,
jadi dia setuju. Bagus sekali, susunan disk ini bisa merasakan lokasi biji langka. Kamu ambil. Tapi ingat, jika Anda menghadapi musuh yang kuat, jangan memaksakan pertarungan. Jin Tianqi menggerakkan jarinya dengan ringan dan mengeluarkan susunan piringan perak pucat ke tangan Liu Ming. Senior Fellow Apprentice Jin, yakinlah, saya tahu bagaimana mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Liu Ming mengangguk, mengambil alih susunan disk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya lega Anda menerima tugas ini. Anda harus bergegas. Jika ada kecelakaan dan tidak bisa langsung kembali, tidak masalah. Cobalah untuk memastikan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu. Jin Tianqi mengungkapkan keprihatinan dalam nada suaranya. Liu Ming secara alami setuju, dan dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke cakrawala. Jin Tianqi melirik ke arah tempat Liu Ming pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senior Fellow Apprentice Jin, kamu benar-benar percaya diri membiarkan Junior Fellow Apprentice Liu pergi sendirian. Apakah kamu tidak takut dia akan bertemu dengan para pembudidaya kulit binatang benua liar Savage itu? Tiba-tiba, desahan datang dari balik pohon besar di dekatnya, lalu Qiu Longzi berjalan keluar. Hehe, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa pembudidaya miskin, bagaimana Junior Fellow Apprentice Liu bisa menjadi murid esoteris sekte kita di masa depan? Jin Tianqi berkata tanpa menoleh seolah dia tidak terkejut sama sekali. Itu benar. Jika Sword Maru Senior tidak secara tidak sengaja dihancurkan dan tidak dikepung oleh banyak pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan kultivasi Anda turun dari Celestial State ke tingkat Fana, Iblis Celestial State belaka tidak akan menjadi masalah bagi Senior sama sekali. Lagi pula, siapa yang tidak mengenal murid esoteris pertama Sekte Taikang, Jin Liang? Qiu Longzi berkata sambil menghela nafas setelah mendengar ini. Bab 937, Pertemuan. Hebat, aku baik-baik saja dengan kemampuan kalian dua. Jin Tianqi melirik mereka, merenung sejenak, lalu mengangguk. Liu Ming awalnya adalah orang yang dia inginkan, jadi kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan Luo Tiancheng memiliki tubuh spiritual Dutian yang hampir abadi. Jika itu tentang menyelamatkan nyawa, mungkin ada beberapa orang yang hadir yang bisa dibandingkan dengannya. Dia memang cocok untuk berpartisipasi dalam operasi berbahaya ini. Batuk-batuk, rekan magang senior, saya juga bersedia pergi dengan Anda. Pada saat ini, suara serak di belakang kerumunan terbatuk beberapa kali. Semua orang menoleh, dan mereka terkejut bahwa orang yang berbicara adalah Wen Zheng. Liu Ming melirik Wen Zheng. Meskipun bocah itu telah sadar kembali, wajahnya masih sedikit suram dan auranya lamban. Jelas, lukanya masih jauh dari sembuh. Rekan muda magang Wen, ada risiko tertentu dalam perjalanan ini. Beberapa pertempuran sulit tidak bisa dihindari. Sekarang cedera Anda belum sembuh, Anda masih perlu istirahat dan pulih. Anda tidak perlu memaksakan diri. Bagaimanapun, kita akan tetap berada di reruntuhan ini untuk sementara waktu. Jin Tianqi meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah rekan magang senior berarti selama cedera saya sembuh, saya dapat berpartisipasi dalam operasi ini? Wen Zheng berkata dengan wajah kosong, merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Jika cedera rekan magang junior disembuhkan, Anda tentu saja dapat berpartisipasi dalam operasi ini, tetapi situasi Anda saat ini, Jin Tianqi mengerutkan kening, mencoba menghalangi Wen Zheng dengan cara lain. Oke, ini mudah. Wen Zheng menjawab dengan keras, menyela kata-kata Jin Tianqi berikutnya. Dia mengeluarkan jimat hijau, dan itu berubah menjadi kabut hijau yang membungkus tubuhnya. Rune hijau berkedip liar di dalam. Melihat ini, Jin Tianqi, Qiu Longzi dan yang lainnya secara alami tampak terkejut. Murid Sekte Taikang lainnya berdiskusi sebentar. Dalam kepompong kabut, Wen Zheng mengubah gerakannya dan melantunkan dengan tatapan serius. Semburan lolongan hantu datang dari kabut. Saat berikutnya, semua orang merasakan angin dingin yang tiba-tiba di dalam gua. Sinar lampu hijau muncul dari udara tipis ke segala arah dan melayang ke arah Wen Zheng. Setelah beberapa saat, lampu hijau terjalin dengan kabut, berubah menjadi kepompong kabut hijau yang sepenuhnya membungkus Wen Zheng. Itu masih berdenyut berirama seolah-olah itu hidup. Melihat ini, mata Liu Ming berkedip. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setiap kali kepompong kabut berdenyut, aura lemah Wen Zheng akan sedikit meningkat. Orang lain juga memperhatikan ini secara alami, yang menyebabkan keributan lain.
Rekan senior Jin, mungkinkah? Qiu Longzi bertanya langsung pada Jin Tianqi setelah menunjukkan kejutan. Ya, itu seharusnya mantra peremajaan vitalitas. Jin Tianqi menjawab dengan sedikit cemberut. Liu Ming langsung kaget saat mendengarnya. Ketika dia melihat Yang Mulia Kuimu melakukan penghidupan kembali pohon layu di alam rahasia Tianmen, dia memeriksa buku-buku yang relevan setelah kembali. Sekte Taiking juga memiliki mantra serupa untuk pulih dalam sekejap, yaitu mantra peremajaan vitalitas. Mantra ini potensi tubuh. Itu bisa memperbaiki cedera internal dan eksternal dalam waktu singkat. Seseorang akan terlihat benar-benar pulih, tetapi tubuh dan vitalitasnya akan sedikit rusak. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengambil risiko seperti itu untuk menggunakan mantra ini. Setelah 1/4 jam berlalu, kepompong kabut akhirnya menjadi tenang dan runtuh, memperlihatkan sosok Wen Zheng lagi. Sekarang wajahnya tampak benar-benar kemerahan, yang benar-benar berbeda dari penampilan buruknya sebelumnya. Perubahan sebelum dan sesudah Wen Zheng membuat penonton tercengang. Senior Fellow Apprentice Jin, saya ingin tahu apakah saya dapat berpartisipasi dalam operasi ini sekarang. Wen Zheng sepertinya menikmati tatapan terkejut dari semua orang. Setelah melirik Liu Ming dan Luo Tiancheng, dia bertanya dengan suara keras. Karena Junior Fellow Apprentice Wen telah mengambil keputusan, ayo pergi bersama. Jin Tianqi tidak punya pilihan selain setuju ketika dia melihat adegan ini. Di waktu berikutnya, dua murid lagi yang telah pulih tetapi relatif lemah mengusulkan untuk berpartisipasi dalam operasi, tetapi Jin Tianqi dan Qiu Longzi tidak setuju untuk membiarkan mereka bergabung setelah beberapa diskusi. Pada akhirnya, hanya Liu Ming, Luo Tiancheng, Wen Zheng dan Jin Tianqi yang berpartisipasi dalam operasi ini dengan Sekte Pekerjaan Alam. Jin Tianqi tidak peduli dengan jumlah orang. Dia hanya menyuruh mereka untuk melakukan lebih banyak persiapan, lalu dia pergi beristirahat sendiri. Setengah hari kemudian, mereka akan segera berangkat. Liu Ming tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Dia baru saja berjalan ke Ouyang Sisters dan menyarankan mereka untuk bertindak bersama dengan murid Sekte Taiking lainnya dan berhati-hatilah. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, Ouyang Sisters sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kekacauan di reruntuhan. Mereka mengangguk setuju. Setelah berbicara dengan mereka sebentar, Liu Ming pergi ke sudut lain gua dan hendak duduk dan beristirahat. Kemudian, terdengar suara langkah kaki di belakangnya bersama dengan aroma yang harum. Dia tertegun sebelum berbalik dan melihat Long Yanfei berjalan dengan langkah lembut. Sepertinya Junior Fellow Apprentice Liu dan dua Ouyang Mises memiliki hubungan yang sangat dekat. Sejak Anda datang ke reruntuhan alam atas, Anda telah merawat mereka berdua dengan sangat baik. Mungkinkah mereka semua adalah orang kepercayaan Junior Fellow Apprentice Liu? Long Yanfei melirik Ouyang Sisters dengan senyum palsu. Kakak magang senior Long pasti bercanda. Liu Ming terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Urusan pribadi Junior Fellow Apprentice Liu, saya tidak punya hak untuk bertanya, tapi jangan lupa bahwa Sister Jia Lan masih menunggu Anda di Piao Miao Peak. Long Yanfei menyela Liu Ming dengan wajah lurus sebelum dia bisa selesai berbicara. Kakak senior telah salah paham. Saya baru saja dipercayakan oleh seseorang untuk menjaga keselamatan mereka di reruntuhan alam atas ini. Liu Ming mengerutkan kening dan menjelaskan beberapa kata. Oh, ternyata saya salah paham. Saya harap pernyataan rekan magang junior itu benar. Ekspresi Long Yanfei sedikit berubah setelah mendengar ini, lalu dia berbalik dan pergi. Liu Ming menghela nafas dan menggosok dahinya, lalu dia duduk dan bermeditasi. Setelah setengah hari, 4 lampu pelarian dengan warna berbeda terbang diam-diam dari kamp sementara ke cakrawala yang jauh. Beberapa hari kemudian, di kaki gunung raksasa yang gelap, 4 lampu pelarian datang dari cakrawala yang jauh. Itu adalah Jin Tianqi dan 3 lainnya. 4 dari mereka mendarat di ruang terbuka secara acak. Melihat sekeliling, mereka dikelilingi oleh tempat-tempat terpencil dengan beberapa pohon. Seharusnya ada di sini. Jin Tianqi berkata dengan ringan setelah melirik peta di tangannya. Liu Ming menutup matanya dan melepaskan pikiran surgawi. Dia menemukan bahwa area dalam jarak 10 mil dari tempat ini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual di sini. Rekan senior magang Jin, orang dari Sekte Pekerjaan Alam belum tiba. Luo Tiancheng berkata dengan tidak sabar setelah melihat-lihat.
Tanggal yang diusulkan oleh Sekte Pekerjaan Alam awalnya 2 hari yang lalu. Karena semua orang di pihak kita membutuhkan waktu untuk pulih, saya menetapkan tanggal hari ini. Mungkin orang-orang dari Sekte Pekerjaan Alam sudah tiba. Petik 2. Jin Tianqi dengan cepat melihat sekeliling, lalu dia tiba-tiba datang ke sebuah batu di kaki gunung dan memeriksanya. Ini adalah batu putih abu-abu yang tingginya 3 meter dan lebar 6 meter. Meskipun jauh lebih besar dari batu di sekitarnya, itu terlihat biasa saja. Melihat ini, Liu Ming dan yang lainnya juga berjalan ke sisi Jin Tianqi. Mereka juga melepaskan pikiran surgawi untuk memindai batu itu, dan mereka menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah di bawah pemeriksaan lebih dekat. Tetapi saat berikutnya, Jin Tianqi mengulurkan tangan dan mengetuk batu itu. Lampu hijau samar melintas di permukaan batu, lalu Jin Tianqi melintas langsung ke batu, hanya menyisakan transmisi suara. Kalian juga masuk. Luo Tiancheng terkejut sesaat, lalu dia mengikuti. Liu Ming dan Wen Zheng yang tersisa, setelah saling memandang, secara alami mengikuti. Saat melewati batu besar, Liu Ming hanya merasa pemandangan di depannya berubah. Dia menemukan dirinya di sebuah gua yang luas. Pada saat ini, Jin Tianqi sedang berbicara tatap muka dengan pemuda berotot dengan penampilan polos dan topi jerami. Meskipun wajah pemuda berotot itu benar-benar tidak berdarah dan auranya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, Liu Ming masih memperhatikan bahwa dia adalah pembudidaya tahap Real Pellet State kemudian, tetapi dia tampaknya terluka parah. Di sisi pemuda berotot itu, ada deretan hampir 10 murid Sekte Pekerjaan Alam. Seorang pemuda yang mengenakan kemeja hijau ternyata adalah pemuda dengan mobil perak, Ye Jiong yang dia lawan bersama di konvensi Tianmen. Ya, kita bertemu lagi. Liu Ming membungkukkan tangannya ke Ye Jiong dan mengangguk. Saya tahu orang-orang yang datang dari Sekte Taiking pasti akan memiliki Tuan Liu. Pria muda dengan mobil perak itu juga membungkuk sambil tersenyum. Luo Tiancheng hanya melirik mereka berdua tanpa menyapa. Di sisi lain, pemuda berotot itu tersenyum pada Jin Tianqi dan berkata, saya tahu Broter Jin akan segera datang, jadi saya berencana untuk membuka pesona untuk menyambut Anda, tetapi saya tidak berharap Broter Jin melihat melalui ini. Saya awalnya berencana untuk membuka pesona besar dan keluar untuk menyambut tamu, tapi saya tidak menyangka bahwa saudara Jin dapat dengan mudah melihat melalui barisan kamuflase. Itu hanya kebetulan, saudara Zhao. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada 3 junior saya. Jin Tianqi menjawab dengan tenang, lalu dia menunjuk mereka bertiga. Setelah melihat ini, mereka melaporkan nama mereka secara bergantian. Oh, Anda adalah Liu Ming yang bersinar di konvensi Tianmen dan dikenal sebagai murid batin pertama dari Sekte Taiking. Pemuda berotot itu tampak seperti Liu Ming dengan penuh minat. Murid Sekte Pekerjaan Alam lainnya juga terkejut. Mereka jelas mendengar nama Liu Ming sebelumnya. Senior telah melebih-lebihkan. Dia hanya murid batin di Sekte Taiking. Liu Ming menjawab dengan rendah hati sambil menangkupkan tinjunya. Hehe, apakah itu berlebihan? Aku akan segera mengetahuinya. Pemuda berotot itu berkata sambil tertawa. Di waktu berikutnya, pemuda itu juga secara singkat memperkenalkan para murid dari Sekte Pekerjaan Alam. Nama pemuda itu adalah Zhao Yiwei. Liu Ming samar-samar mendengar nama orang ini sebelumnya. Dia tampaknya adalah murid esoteris terkenal dari Sekte Pekerjaan Alam. Setelah kedua belah pihak bertukar nama, suasana di antara mereka menjadi sedikit lebih harmonis. Jin Tianqi kemudian bertanya tentang masalah spesifik dari operasi bersama. Bab 938, Kuali Pemeliharaan Roh dan Binatang Buas Besar. Ceritanya panjang. Kali ini, Sekte Pekerjaan Alam kami bernasib buruk. Hanya dalam beberapa bulan setelah memasuki reruntuhan, kami kehilangan setengah dari murid kami. Bagian terburuknya adalah kami menemukan beberapa pembangkit tenaga listrik dari klan Harimau Perak dari benua liar Savage. Dalam keputusasaan, saya dan junior Real Pellet State lainnya menggunakan seni mistik. Akibatnya, baik musuh maupun kami menderita luka berat. Meskipun kami selamat, kami membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Sekarang harta penting untuk sekte kami diketahui oleh kekuatan lain, jadi kami hanya dapat meminta bantuan dari sekte Anda. Pemuda berotot itu menghela nafas pelan. Mata Wen Zheng bersinar dengan niat membunuh ketika dia mendengar kata-kata, benua liar-liar. Oh, jadi begitu. Beberapa hari yang lalu,
Kami juga diserang oleh sekelompok pembudidaya klan miskin, dan beberapa rekan kami juga mati. Yang lain juga sedang memulihkan diri, jadi saya membawa 3 junior ke sini. Jin Tianqi mengangguk. Saudara Jin dapat datang untuk membantu secara langsung, itulah yang saya harapkan. Apalagi 3 sahabat yang dibawa oleh kakak Jin juga bukan orang biasa. Sungguh memalukan untuk mengatakan itu, tetapi murid-murid kita yang terluka parah juga memulihkan diri di tempat tersembunyi, jadi kita hanya dapat mengirim 7 murid periode kristalisasi. Keberhasilan operasi ini harus bergantung pada Brother Jin sekarang. Pemuda berotot Zhao Yiwei melirik Liu Ming dan 2 lainnya dan berkata dengan ringan. Saudara Zhao tidak harus sopan. Sekte kami selalu berteman, jadi kami secara alami akan mencoba yang terbaik dalam hal ini. Karena berita harta karun ini sudah menyebar, mari kita bergerak sekarang. Kita bisa berdiskusi sambil bergerak, saran Jin Tianqi. Oke, junior tuan kecil, teman-teman Sekte Taikang seharusnya membantu kita, tetapi sekarang tampaknya kita harus membantu saudara Jin dan yang lainnya. Untuk detail yang relevan, tolong beritahu Brother Jin. Zhao Yiwei secara alami tidak setuju. Dia berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada pemuda dengan mobil perak. Keponakan Zhao, yakinlah, saya mengerti. Pria muda dengan mobil perak mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Melihat ini, Zhao Yiwei mengucapkan beberapa patah kata lagi dan mengangguk puas. Setelah itu, mereka semua meninggalkan gua dan terbang jauh. Pemuda berotot dan pria berwajah pucat lainnya berdiri di pintu masuk gua. Mereka hanya kembali ke gua dengan cemberut setelah melihat mereka pergi. Senior Fellow Apprentice Zhao, bukankah terlalu terburu-buru untuk membiarkan Junior Master kecil memimpin murid-murid lainnya? Junior Tuan kecil adalah satu-satunya cucu dari kakek tua. Dia selalu memiliki posisi khusus di sekte kami. Jika sesuatu terjadi padanya, kami tidak akan bisa menjelaskan kepada Master Sekte dan Grand Elder. Saat mereka kembali, pria berwajah pucat itu berkata dengan tatapan khawatir. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah ini? Tetapi kuali pemeliharaan roh bahkan lebih penting. Ini melibatkan kebangkitan dan kejatuhan sekte kami selama puluhan ribu tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan sesuatu yang salah terjadi padanya? Anda dan saya baru saja berhasil menekan cedera kami. Jika kita tidak membiarkan junior tuan kecil pergi, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memimpin murid periode kristalisasi sama sekali. Kita seharusnya tidak terlalu khawatir. Karena Master Sekte membiarkan junior master kecil memasuki reruntuhan, dia pasti punya alasannya sendiri. Belum lagi yang lain, dengan berbagai harta pelindung yang diberikan kepadanya oleh kakek tua, bahkan Anda dan saya tidak bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, bahkan jika Sekte Taikang dan Sekte kami memiliki hubungan kerjasama, tanpa junior master kecil mengawasinya, bagaimana kita bisa merasa nyaman untuk membiarkan murid-murid lain pergi? Zhao Yiwei menjelaskan dengan senyum masam setelah mendengar ini. Kami hanya bisa berharap sekarang. Sial, jika bukan karena para pembudidaya kulit binatang klan harimau perak itu, bagaimana mungkin Anda dan saya berada dalam situasi yang memalukan? Saya berharap junior tuan kecil akan segera kembali. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Pria berwajah pucat itu hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata dengan getir. Pada saat yang sama, di langit ratusan mil jauhnya, di atas kapal terbang biru. Pria muda dengan mobil perak berdiri di depan kapal terbang sambil memberitahu orang-orang Sekte Taikang tentang tujuan operasi ini secara rinci. Harta yang dicari oleh Sekte Pekerjaan Alam Asli sebenarnya adalah kuali pemeliharaan roh. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar ini. Semua kuali jauh lebih berharga daripada senjata spiritual atau senjata ajaib. Kuali ini harus digunakan untuk menempahkan. Luo Tiancheng, yang ada di sampingnya, tiba-tiba bertanya. Kamu berpikiran sama denganku ketika aku mendengarnya, tetapi kuali pemeliharaan roh ini tidak digunakan untuk menempa tetapi untuk meningkatkan spiritualitas senjata spiritual. Jika Sekte Pekerjaan Alam kita bisa mendapatkan harta ini, kita akan membiarkan boneka kita naik ke level lain. Oleh karena itu, kuali pemeliharaan roh ini sangat penting bagi kami. Jadi kami berharap Anda dapat lebih memperhatikannya. Sekte kami pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan setelah itu. Ye Jiong secara alami tidak akan berpikir Sekte Taikang akan menghancurkan aliansi hanya untuk senjata ajaib, tetapi dia tidak memberitahu secara detail tentang rahasia sektenya. Setelah berbicara,
Dia memandang Jin Tianqi yang tidak mengatakan apa-apa. Mendengarkan kata-kata Tuan Ye, sektemu seharusnya sudah lama menginginkan kuali ini kan? Anda bahkan tahu kemanjurannya dengan sangat jelas. Jin Tianqi bertanya tanpa komitmen setelah mendengar kata-kata itu. Saudara Jin benar, kuali ini dicatat dalam buku sekte kami. Itu adalah senjata ajaib yang diturunkan dari sekte penempaan kuno, tetapi karena sekte itu telah jatuh, senjata ajaib ini telah menghilang. Sampai 3000 tahun yang lalu, selama perburuan harta karun terakhir di reruntuhan, seorang senior sekte kami menemukan harta ini secara kebetulan di reruntuhan. Ketika dia hendak mengumpulkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa seekor binatang buas raksasa tiba-tiba masuk dan menelan harta ini bersama dengan beberapa barang berharga lainnya di hadapannya. Ye Jiong tersenyum kecut, menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepada mereka. Binatang buas raksasa yang buas. Tidak hanya Liu Ming, tetapi Jin Tianqi juga terkejut ketika mendengar ini. Ya, menurut senior, monster raksasa buas ini sangat besar. Tampaknya sangat sensitif terhadap berbagai fluktuasi roh. Ia paling suka melahap benda-benda spiritual, dan memiliki kulit yang tebal. Menurut pengalaman sebelumnya, bahkan pembangkit tenaga listrik negara surgawi tidak dapat menembus kulitnya dengan mudah dalam waktu singkat. Senior kami hanya berada di negara pelet Sudo, jadi dia tidak bisa mengambil kembali harta dari binatang itu sama sekali. Dia hanya bisa memukul binatang raksasa itu dengan melacak kekuatan spiritual sebelum pergi dengan penyesalan. Ketika kami memasuki reruntuhan ini, kami segera mengirim beberapa murid untuk melacak binatang besar ini. Tidak sampai beberapa hari yang lalu kami menemukan bahwa binatang besar ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Kuali pemelihara roh tentu saja masih dalam perutnya. Tapi kemudian, kami menghadapi musuh yang tangguh, yang menyebabkan banyak korban bagi kami. Kami tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda. Ye Jiong merenung sejenak sebelum menjelaskannya kepada mereka secara rinci. Ketika Liu Ming dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas. Harta karun yang dicari oleh sekte pekerjaan alam sebenarnya ada di dalam tubuh binatang buas besar, yang benar-benar di luar dugaan mereka. Apakah sektemu menemukan binatang besar macam apa itu? Jika kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik negara surgawi, saya khawatir akan sedikit sulit bagi kita untuk mendapatkan kuali itu. Jin Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh. Saya malu untuk mengatakan bahwa meskipun kami telah memeriksa dokumen yang tak terhitung jumlahnya, kami masih belum menemukan asal spesifik dari monster raksasa itu. Itu pasti sejenis binatang buas yang tersisa dari era Archean, tapi kamu tidak perlu khawatir, menurut pengamatan senior kami, monster besar yang buas itu memiliki kecerdasan yang rendah. Ia bertindak berdasarkan insting. Bahkan jika itu memiliki kekuatan, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Hanya saja tubuh binatang ini sangat keras, yang cukup merepotkan bagi kita untuk mendapatkan kuali itu. Ye Jiong menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya hampir mustahil untuk menembus kulit binatang ini. Jika kita menyerang dengan gegabah, kita bisa menakutinya. Pada saat itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Ye Jiong, Jin Tianqi mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang ini, semuanya. Sebelum saya berangkat, saya membawa satu set boneka 5 elemen khusus yang diberikan oleh sekte kami. Dengan menggunakan 5 boneka ini, untuk sementara saya dapat membentuk formasi perangkap 5 elemen khusus, yang seharusnya dapat menahan binatang ini untuk waktu yang lama. Ye Jiong menjawab tanpa berpikir. Jika binatang ini memiliki kecerdasan rendah dan kamu bisa menjebaknya dengan formasi, aku memang punya ide untuk mendapatkan kuali. Jin Tianqi merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan mata cerah. Apakah ini benar? Bolehkah aku tahu apa itu? Ye Jiong bertanya dengan senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, itu bukan cara yang cerdas. Karena binatang ini suka melahap hal-hal spiritual, kita hanya perlu menggunakan senjata spiritual dan benda-benda lain untuk menyerang monster raksasa secara paksa untuk memancingnya menelan. Setelah itu, kami akan bergegas ke tubuhnya untuk mendapatkan kuali harta karun. Jin Tianqi berkata sambil tersenyum tipis. Oh, sebelum datang ke sini, sekte kami telah membahas metode ini. Namun, menurut pesan senior, mulut binatang besar itu memiliki nafas korosif yang sangat kuat. Saya khawatir itu bahkan lebih kaya di tubuhnya. Gas ini tidak berpengaruh pada senjata spiritual, tetapi bagi kami,
bahkan jika kami memiliki tubuh tirani, kami tidak dapat bertahan sedetik pun di sana. Jika kita harus masuk ke sana, kita harus berurusan dengan nafas korosif ini terlebih dahulu. Ye Jiong ragu-ragu dan berkata, ini memang merepotkan. Jin Tianqi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Namun, ada cara untuk mengatasi ini sementara. Saya memiliki 2 armor pertempuran mekanis seluruh tubuh, yang dibuat khusus untuk memasuki tubuh binatang ini. Bahan tempa dicampur dengan tanah spiritual hitam langka, yang tidak hanya dapat menahan gas korosif, tetapi juga memiliki efek transformasi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan untuk sementara waktu. Intinya adalah bagaimana kita keluar dari mulutnya. Selain itu, binatang itu memiliki pesona tertutup yang sangat besar di dalam tubuhnya yang dapat memblokir pikiran surgawi. Setelah masuk, tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan orang di luar. Jika kita tinggal di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama, armornya akan rusak, Ye Jiong berkata perlahan lagi. Segera setelah pernyataan ini dibuat, Liu Ming dan yang lainnya terdiam. Bab 939, Armor Pertempuran Mekanis. Mendengarkan apa yang Ye Jiong katakan, bagaimanapun caranya, berbahaya memasuki tubuh binatang raksasa untuk menemukan kuali. Semua orang tidak perlu khawatir. Meskipun binatang ini kokoh di luar, tubuh bagian dalamnya jelas tidak akan sama. Selama Anda dapat menemukan kuali tepat waktu dan meluncurkan serangan di dalam tubuh binatang raksasa itu, saya tidak percaya itu tidak akan membuka mulutnya lagi karena rasa sakit yang luar biasa. Wen Zeng, yang terdiam beberapa saat, berkata dengan suara dingin. Rekan muda magang Wen benar. Selain itu, saya khawatir tidak ada cara lain yang lebih baik. Jin Tianqi berpikir sejenak dan berkata perlahan. Meskipun tindakan ini perlu mengambil beberapa risiko, semua orang mengerti bahwa tidak ada yang berani, tidak ada yang diperoleh. Sejujurnya, karena sekte kami membiarkan kami membawa 2 armor pertempuran mekanis itu ke dalam reruntuhan, mereka sebenarnya menganggap metode ini sebagai salah satu pilihan terakhir. Karena menurutmu itu akan berhasil, maka mari kita gunakan strategi ini. Setelah berdiskusi dengan sesama murid lainnya, Ye Jiong berkata demikian. Bagus sekali, nanti kita akan membagi tenaga dan bekerja sama. Rekan-rekan Anda akan mengandung binatang ini dengan boneka 5 elemen, Tuan Ye, rekan muda Wen dan saya akan bertanggung jawab untuk menyerang binatang ini dan menarik perhatiannya. Junior Fellow Apprentice Liu dan Junior Fellow Apprentice Luo, kalian berdua akan memasuki binatang ini dan mencari kuali. Jin Tianqi dengan cepat membuat rencana lengkap dan memberitahu semua orang. Setelah Liu Ming memikirkannya sebentar, dia mengangguk, dan Luo Tiancheng bahkan lebih bersemangat untuk mencoba. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Murid sekte pekerjaan alam lainnya tidak memiliki pendapat karena mereka tidak harus masuk ke tubuh binatang besar itu. Rekan senior Jin magang, saya mahir dalam teknik kutukan, yang dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan di dalam binatang ini. Aku juga bisa mencari kuali di dalam binatang ini. Wen Zeng mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Rekan muda magang Wen, kutukanmu sangat kuat, jadi kami membutuhkanmu untuk menahan binatang buas ini dari luar. Adapun Junior Fellow Apprentice Liu dan Junior Fellow Apprentice Luo keduanya memiliki tubuh tirani, jadi mereka lebih tepat untuk memasuki tubuhnya. Jin Tianqi berkata dengan ringan. Setelah mendengar itu, Wen Zeng melirik Liu Ming dan Luo Tiancheng dan tidak mengatakan apa-apa. Di waktu berikutnya, mereka membahas rencana spesifik. Di bawah bimbingan Ye Jiong, mereka terbang ke timur selama 2 hari. Setelah melintasi bentangan besar pegunungan yang tertutup salju, mereka tiba di hutan tak berujung di sampingnya. Setelah itu, semua orang berhenti di atas gunung yang jaraknya puluhan mil dari hutan. Sepintas, hutan itu berwarna coklat. Tidak peduli bagaimana mereka terlihat, batang pohon semuanya tandus. Ada beberapa daun kuning aneh di atasnya. Di sebelah tenggara hutan, ada bukit abu-abu coklat yang luasnya puluhan hektar. Seluruh bukit itu bentuknya tidak beraturan. Di atas bukit itu bergelombang dan tidak rata. Pilar-pilar batu yang terangkat tersusun rapi di punggung bukit. Ada lapisan kabut abu-abu di sekitar bukit ini, menambahkan sedikit misteri ke tempat ini. Mata Liu Ming sudah terkunci di atas bukit. Meskipun kabut abu-abu di atas tidak memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual, itu memberinya perasaan aneh yang tak terduga. Benda itu seharusnya adalah binatang raksasa buas yang Tuan Ye sebutkan kan.
Lapisan cahaya bintang putih muncul di mata Jin Tianqi, dan dia mengarahkan pandangannya ke bukit. Dia bertanya tiba-tiba. Senior Fellow Apprentice Jin benar-benar memiliki mata yang cerah. Menurut deskripsi yang tercatat di sekte kami, tidak diragukan lagi binatang ini. Tapi sepertinya binatang ini sedang tidur sekarang. Selanjutnya, kita harus menyembunyikan aura kita sebanyak mungkin saat kita mendekat. Binatang ini sangat sensitif terhadap fluktuasi kekuatan spiritual. Sedikit gerakan bisa membangunkannya. Ye Jiong berkata dengan sungguh-sungguh setelah menatap gunung untuk sementara waktu. Luo Tiancheng dan Wen Zheng terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka melihat ke bukit dengan hati-hati. Setelah semua orang mengamati sebentar, Ye Jiong berbicara lagi. Semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya, tetapi ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Karena berita tentang harta karun ini telah bocor, sangat mungkin bahwa orang-orang dari pasukan lain juga datang ke sini, terutama orang-orang dari klan Biskin. Kita harus berhati-hati. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk. Ini adalah armor pertempuran mekanis seluruh tubuh. Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, tetapi disarankan agar Brother Liu dan Senior Fellow Apprentice Luo memakainya di sini untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Kedua manik-manik ini untuk pelacakan. Anda dapat secara akurat merasakan lokasi spesifik dari kuali ini dalam jarak 300 meter. Ye Jiong menyerahkan 2 silinder logam hitam dan 2 manik-manik emas masing-masing kepada Liu Ming dan Luo Tiancheng dan menjelaskan kepada mereka. Setelah itu, dia membawa 6 murid sekte pekerjaan alam lainnya ke tumpukan batu di samping untuk membahas tentang susunan 5 elemen. Liu Ming memegang silinder logam hitam dengan satu tangan untuk menimbangnya. Dia merasa itu agak berat. Armor pertempuran mekanis ini tidak kurang dari berat satu tetesan air berat. Seorang kultivator yang secara fisik tidak cukup kuat bahkan tidak dapat berjalan tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Berpikir begitu, dia mengangkat kepalanya dan melirik Luo Tiancheng. Dia juga tertarik dengan baju besi sekte pekerjaan alam ini saat dia menelitinya berulang kali. Jin Tianqi melirik Ye Jiong yang telah berjalan ke tumpukan batu, lalu dia menancapkan 8 bendera formasi kecil berwarna kuning membentuk formasi persegi. Kemudian dia meneriakkan dan meluncurkan beberapa sinar putih ke bendera, membuatnya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, barisan putih samar muncul, menyelubungi mereka berempat di dalamnya. Ini adalah susunan penahan roh. Selama berada dalam jangkauan susunan ini, semua fluktuasi kekuatan spiritual tidak akan ditransmisikan keluar. Junior Fellow Apprentice Liu dan Junior Fellow Apprentice Luo harus membiasakan diri dengan armor pertempuran mekanik di sini. Jangan khawatir tentang membangunkan binatang besar itu, kata Jin Tianqi. Liu Ming dan Luo Tiancheng secara alami berterima kasih padanya. Hanya ada kita berempat di sini, jadi aku akan mengatakannya secara langsung. Saat mengambil harta, kalian berdua harus berhati-hati. Meskipun sekte pekerjaan alam mengatakan bahwa binatang itu memiliki kecerdasan rendah dan kulit yang kokoh, binatang ini setidaknya bertahan selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang tahu kemampuannya. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukan kesempatan untuk memasuki tubuhnya. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Tempatkan hidupmu di atas segalanya. Jin Tianqi menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah mengingatkan Senior Fellow Apprentice Jin. Luo Tiancheng segera mengepalkan tinjunya. Dipahami. Liu Ming juga mengangguk. Juga, kalian mengambil lebih banyak risiko dalam mendapatkan kuali. Jika kamu benar-benar mendapatkan Spirit Nurture Cauldron, kamu dua bisa mendapatkan 30% dari hadiah yang diberikan oleh Sekte Pekerjaan Alam. Junior Fellow Apprentice Wen dan saya akan mendapatkan 20%. Jin Tianqi berkata setelah memikirkannya. Liu Ming dan Luo Tiancheng saling memandang dan mengangguk. Wen Zheng di samping tampaknya agak enggan, tetapi melihat bahwa tiga lainnya setuju, dia tidak banyak bicara. Oke, kalian berdua harus terbiasa dengan armor di sini, Junior Fellow Apprentice Wen, kamu dan aku akan menyelidiki situasi di sekitarnya untuk melihat apakah ada pasukan lain yang bersembunyi di dekatnya. Setelah menginstruksikan Liu Ming dan Luo Tiancheng, Jin Tianqi dan Wen Zheng terbang keluar dari barisan penahan roh. Begitu mereka pergi, Luo Tiancheng melirik Liu Minghu dengan dingin, lalu dia berjalan ke sisi lain dan duduk. Liu Ming tersenyum sedikit. Dia mempelajari baju perang mekanis di tangannya sendiri.
Pada saat yang sama, tidak jauh dari tumpukan puing-puing, Ye Jiong dan beberapa murid Sekte Pekerjaan Alam lainnya juga berdiskusi di bawah mantra kedap suara berwarna kuning, dengan sengaja menghindari orang-orang dari Sekte Taiking. Junior Tuan Kecil, saya melakukan apa yang Anda minta untuk mengaktifkan jimat penginderaan ketika datang ke sini. Saat ini, dapat dipastikan bahwa dalam radius ratusan mil di sekitar binatang besar itu, tidak ada orang lain selain kita. Salah satu murid yang kuat dan tampak jujur dengan hormat berkata kepada Ye Jiong. Bagus. Ye Jiong merasa lega setelah mendengar itu. Junior Tuan Kecil, apakah menurutmu orang-orang yang dikirim oleh Sekte Taiking dapat dipercaya? Lagi pula, setelah arah 5 elemen diaktifkan, itu akan menyebabkan banyak gerakan. Jika para pembudidaya biskin itu datang lagi, kita akan menghadapi musuh dari kedua sisi. Saya khawatir kita tidak akan bisa melawan, murid lain dengan telinga runcing dan pipi monyet berkata dengan cemas. Menurut senior fellow apprentice Zhao, Jin Tianqi, yang memimpin murid-murid Sekte Taiking, adalah orang yang memiliki sejarah besar dan kekuatan yang tak terduga. Kita hanya perlu melakukan hal kita sendiri. Biarkan sisanya terungkap dengan sendirinya secara alami. Selain itu, di antara 3 murid yang dibawanya, Liu Ming juga sangat kuat. Dia sudah bersinar di konferensi Tianmen. Adapun Luo Tiancheng, saya juga telah melihatnya bertarung dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia hanya pada tahap menengah dari periode kristalisasi, dia memiliki tubuh spiritual Dutian yang legendaris. Kekuatannya sebanding dengan Real Pellet Stat. Jadi secara keseluruhan, kami masih memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan harta karun kali ini. Ye Jiong menjelaskan perlahan kepada mereka. Setelah beberapa murid Sekte Pekerjaan Alam mendengar penjelasan ini, kebanyakan dari mereka merasa lega. Omong-omong, setelah murid-murid Sekte Pekerjaan Alam ini memasuki reruntuhan, mereka diserang oleh iblis dan para pembudidaya kulit binatang tidak lama kemudian. Di bawah banyak korban, keuntungan mereka sangat rendah. Mereka bahkan tidak mendapatkan satu harta langka sampai sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan kuali pemeliharaan roh ini, perjalanan mereka ke reruntuhan tidak akan sia-sia dan mereka pasti akan dihargai oleh sekte mereka. Di sisi lain, Liu Ming sedang duduk bersila sambil mempelajari silinder logam hitam. Silinder logam hanya sekitar setengah ukuran kepalan tangan. Permukaannya sangat halus, dan ada kristal hitam samar yang bertatahkan di dalamnya. Untuk keterampilan boneka dari Sekte Pekerjaan Alam, Liu Ming memiliki banyak pengetahuan. Dari 4 boneka penjaga hingga boneka perunggu besar yang dikendalikan oleh Peng Yue, dan boneka manusia dan boneka spiritual yang dikendalikan oleh King Ling di Gurun Ganjil, mereka semua tak terduga. Produksi baju perang mekanik ini mirip dengan boneka-boneka ini, dan itu dirancang khusus oleh Sekte Pekerjaan Alam, jadi itu tidak akan biasa. Omong-omong, dia juga tidak asing dengan armor pertempuran mekanis. Dia sudah melihatnya ketika dia masih menjadi utusan roh di benua Yunchuan. Setelah Liu Ming berpikir sebentar, dia segera menyalurkan kekuatan spiritual sesuai dengan metode yang Ye Jiong katakan padanya dan mengetuk ringan pada silinder logam. Bab 940, Binatang Raksasa Liar. Kristal hitam di dalam silinder tiba-tiba melintas, lalu udara hitam keluar dan bergerak di sepanjang jari-jarinya. Liu Ming merasakan dingin di ujung jarinya. Saat berikutnya, udara hitam dengan cepat menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam 1 detik, itu menutupi tubuhnya termasuk wajahnya. Setelah ledakan suara klik, armor pertempuran dalam cahaya hitam muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Di lengan kedua sisi, ada 2 pola kepala serigala yang diukir dengan sutra kristal hitam, yang terlihat seperti aslinya. Yang membuat Liu Ming kagum adalah bahwa meskipun dia ditutupi baju perang mekanik, itu tidak mempengaruhi penglihatannya dan indera lainnya. Dia segera melepaskan pikiran surgawi, dan dia menemukan bahwa di dada baju perang, ada batu kristal putih yang bersinar samar. Itu jelas merupakan inti dari armor. Di sisa armor, rune hitam berbentuk kecebong yang tak terhitung jumlahnya berkedip sedikit, memancarkan aura atribut bumi yang kuat dari waktu ke waktu. Dari penampilannya saja, kemampuan pertahanan armor pertempuran mekanik ini jelas cukup bagus. Liu Ming melirik pola kepala serigala di pundaknya, lalu dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Kepala serigala bersinar di mata mereka, dan 2 kepala serigala hitam yang hidup muncul dari bahunya. Liu Ming tergerak, dan dia terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam 2 kepala serigala.
Dua kepala serigala hitam membuka mulut lebar-lebar dan meludahkan dua perisai cahaya hitam, melindungi Liu Ming di tengah seperti kerang. Armor pertempuran mekanis Sekte Pekerjaan Alam benar-benar menarik. Liu Ming mencobanya. Perisai cahaya hitam bisa berubah dari 2 buah menjadi 4 buah. Itu juga bisa berubah menjadi berbagai bentuk seperti bilah cahaya. Ini cukup memuaskan. Di sisi lain, Luo Tiancheng juga sedang mencoba efek dari armor pertempuran mekanis dengan penuh minat saat ini. Untuk sementara, dua boneka hitam bergerak dalam barisan. Pada awalnya, mereka sedikit berhati-hati, tetapi mereka menyadari bahwa tidak peduli bagaimana mereka bergerak, bukit di kejauhan tidak merespons. Oleh karena itu, mereka mulai bergerak dalam barisan. Sekitar setengah jam kemudian, Jin Tianqi dan Wen Zheng terbang kembali dari jauh. Dilihat dari ekspresi mereka, jelas tidak ada yang aneh. Setelah beberapa latihan, Liu Ming cukup akrab dengan baju perang mekanik. Ketika dia melihat Jin Tianqi kembali, dia meneriakkan dan mengubah baju besi itu kembali menjadi silinder logam hitam. Di sisi lain, Ye Jiong dan murid lainnya juga mengakhiri diskusi dan berjalan ke arah mereka. Karena semuanya sudah siap, ayo berangkat lebih awal. Jin Tianqi menyingkirkan susunan penahan roh, lalu dia berkata dengan suara rendah setelah menunjukkan bahwa tidak ada kelainan. Liu Ming, Ye Jiong dan yang lainnya secara alami tidak memiliki pendapat, jadi mereka pergi bersama. Padatkan napas seluruh tubuh, dengan hati-hati berangkat dari kaki gunung. Terbang rendah ke arah pepohonan tinggi di depan. Agar tidak menakuti binatang itu, setelah terbang sejauh sekitar 20 mil, mereka mulai berjalan kaki di bawah isyarat Ye Jiong. Setelah setengah seperempat jam, mereka beberapa mil jauhnya. Mereka semua berhenti di sana dengan tenang. Ketika mereka berada ratusan mil jauhnya, mereka tidak memiliki gagasan yang jelas tentang ukuran binatang ini. Tetapi begitu mereka mendekat, binatang raksasa buas itu begitu besar sehingga para murid elit dari Sekte Taiking dan Sekte Pekerjaan Alam terkejut. Bahkan Jin Tianqi yang berpengetahuan luas sedikit terkejut. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, monster raksasa ini seperti pegunungan kecil. Itu dengan anggun berbaring di sisi hutan. Tubuhnya diselimuti debu abu-abu kecoklatan, yang tampak seperti puncak gunung. Itu dikelilingi oleh lapisan kabut abu-abu. Jika tidak diberitahu sebelumnya, kebanyakan orang tidak akan bisa membedakannya bahkan jika mereka lewat. Ayo lakukan. Setelah Jin Tianqi mengalihkan pandangannya, dia mengangguk ke Ye Jiong di sampingnya dan berkata dengan suara rendah. Ye Jiong segera menginstruksikan rekan magangnya dengan transmisi suara. Setelah itu, 5 murid bergegas keluar satu demi satu. Mereka tersebar di sekitar bukit, membentuk posisi bintang. Ye Jiong muncul di atas bukit. Dia mengeluarkan arah Aedis 5 warna, lalu dia menggesekkan jarinya pada arah Aedis dengan kecepatan kilat. Murid 5 Sekte Pekerjaan Alam melambaikan tangan mereka dengan terampil. Mereka rupanya telah berlatih berkali-kali sebelumnya. Bendera formasi berwarna-warni ditempatkan di tanah sekitarnya secara teratur, dan 5 susunan melingkar selusin meter dipasang dengan cepat. Jin Tianqi dan yang lainnya hanya menonton dengan tenang sambil mengawasi pergerakan bukit. Dilihat dari warna bendera formasi, 5 larik tersebut terdiri dari 5 warna, merah, kuning, biru, hijau, dan emas. Mereka masing-masing memiliki rune yang berbeda, yang mewakili 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Di tengah barisan, ada 5 manik-manik seukuran kepalan tangan dengan warna berbeda, yang merupakan boneka 5 elemen. Tiba-tiba, Ye Jiong, yang berada di udara, mengirim transmisi suara. 5 murid menyalurkan kekuatan spiritual dan meluncurkan simbol ke bendera formasi di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Bendera formasi bersinar, lalu kelompok cahaya seukuran kepalan tangan muncul darinya. Klaster cahaya ini memiliki warna yang sama dengan Arai. Ada lebih banyak dan lebih banyak kelompok dalam sekejap mata. Meskipun 5 orang terlihat sedikit gugup, mereka sama sekali tidak panik dalam tindakan mereka. Saat berikutnya, mereka berhenti, dan gugusan cahaya berubah menjadi lampu 5 warna yang naik ke langit. Cahaya 5 warna meledak terbuka di atas Arai, berubah menjadi filamen kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan masuk ke manik-manik di tengah Arai. 5 manik-manik dengan warna berbeda melayang satu demi satu, kemudian mereka berubah menjadi 5 prajurit boneka setinggi 30 meter. 5 berkas cahaya tebal merah, kuning, biru, hijau,
dan emas naik dari prajurit boneka, dan tekanan spiritual yang kuat menyebar. Semuanya, bersiaplah. Melihat ini, Jin Tianqi buru-buru berbisik kepada Liu Ming dan yang lainnya. Liu Ming dan yang lainnya segera bubar. Ledakan. Pada saat ini, bukit itu bergetar hebat. Retakan mulai muncul di permukaannya, kemudian serpihan kerikil abu-abu dan tanah berguling. Di kedua sisi bukit, di atas dua batu abu-abu coklat, terdengar suara gemerisik. Sepasang mata raksasa seukuran rumah terbuka, dan seluruh bukit berdiri tegak. Mengaum. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seluruh bukit runtuh dalam sekejap. Sosok binatang raksasa berangsur-angsur menjadi jelas. Binatang ini berwarna abu-abu coklat dan tampak seperti landak besar. Tingginya sekitar 900 meter dan panjang 2100 meter. Ada lusinan taji tulang seperti pilar batu di bagian belakang. Kepalanya yang besar terlihat seperti naga. Ada tanduk sepanjang 30 meter di atas kepalanya. Itu memiliki ekor abu-abu yang tampak segitiga di ujungnya, 4 kakinya seperti 4 bukit. Setiap langkah bisa menghancurkan pepohonan dalam jarak beberapa ratus meter hingga berkeping-keping. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di sekitar binatang besar itu. Jin Tianqi, Wen Zheng, dan salah satu murid sekte pekerjaan alam membentuk segitiga yang mengelilingi binatang di tengah, melindungi Ye Jiong dan 6 orang lainnya. Liu Ming dan Luo Tiancheng juga terbang, dengan sabar menunggu kesempatan. Namun, bahkan dengan pengetahuan luas Liu Ming, dia benar-benar terkejut dengan ukuran binatang buas raksasa ini ketika berdiri. Monster raksasa yang begitu besar adalah biskin paling besar yang pernah dia lihat sejak dia melangkah ke alam kultivasi. Melihat monster raksasa di depannya, Liu Ming tiba-tiba kesurupan. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di kedalaman ingatannya. Saat itu, dia masih remaja. Pada saat terakhir melarikan diri dari Pulau Mematikan, dia juga bertemu dengan monster raksasa yang tampaknya hanya sedikit lebih kecil dari yang ada di depannya. Namun, dia secara alami ketakutan sebagai manusia. Untuk melarikan diri, dia hanya melirik sekali. Mengaum. Mata kabur binatang raksasa itu berangsur-angsur menjadi sedikit lebih jelas. Setelah melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, ia meraung dengan marah. Sisik abu-abu hitam besar di tubuhnya tiba-tiba memancarkan lingkaran gelombang cahaya, dan menerkam ke udara. Ye Jiong, yang berada di atas binatang raksasa itu, buru-buru melemparkan susunan cakram 5 warna dan meluncurkan simbol ke dalamnya. Araidis 5 warna, yang awalnya hanya berukuran 3 inci, langsung berubah menjadi ukuran selusin meter. Astaga! Petik 2. Araidis melintas di atas kepala monster raksasa itu, dan berputar dengan keras, melepaskan ribuan cahaya seperti matahari 5 warna. Pada saat yang sama, murid 5 sekte pekerjaan alam yang berjongkok di samping barisan memegang bendera 5 warna sambil melantunkan mantra. Sinar 5 warna melonjak ke prajurit boneka di depan mereka. 5 sinar cahaya tebal dari 5 prajurit boneka raksasa melintas dan membentuk perisai cahaya 5 warna setengah lingkaran yang menutupi binatang raksasa itu bersama dengan Liu Ming dan yang lainnya di dalamnya. Bab 941, Formasi Boneka Dewa 5 Elemen. Suara keras yang menghancurkan bumi. Binatang raksasa berbentuk kura-kura itu menabrak perisai cahaya 5 warna, membuatnya bergetar hebat. Lampu 5 warna berkedip liar seolah-olah akan runtuh. Binatang raksasa itu dipukul mundur oleh kekuatan besar, membelah parit besar di tanah. Setelah binatang raksasa itu berdiri kokoh, kepalanya yang besar bergoyang 2 kali seolah-olah pusing karena benturan. Pada saat binatang raksasa itu mengenai perisai cahaya, para murid dari 5 sekte pekerjaan alam juga sedikit gemetar. Mereka buru-buru mengibarkan bendera formasi di tangan mereka, lalu meluncurkan simbol ke dalam barisan di bawah kaki mereka. Perisai cahaya 5 warna distabilkan lagi. Sekarang, Ye Jiong berteriak di udara, melantunkan beberapa mantra dan menyemburkan darah ke piringan 5 warna yang berputar cepat. Araidis 5 warna meledak menjadi cahaya dan membuat suara dengungan memekakkan telinga. Fluktuasi kekuatan spiritual yang intens berkumpul dari segala arah dan membentuk pusaran kekuatan spiritual yang besar. Bahkan Liu Ming yang berdiri jauh bisa merasakan udara bergetar. Murid 5 sekte pekerjaan alam juga mengangkat tangan mereka dan meluncurkan cahaya tebal dari bendera formasi. Perisai cahaya 5 warna bersinar terang, dan tanda pada perisai cahaya mulai berkedip keras. Bang!
Petik 2. Seluruh lapisan perisai cahaya 5 warna setengah lingkaran runtuh dan berubah menjadi titik cahaya kecil, tetapi mereka terhubung menjadi aliran cahaya 5 warna yang mengikat binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu baru menyadari ada yang tidak beres sampai sekarang. Dari puluhan taji tulang di punggungnya, sejumlah besar kabut abu-abu dilepaskan. Tubuh raksasanya berjuang keras, membuat seluruh tanah bergetar tanpa henti. Meskipun aliran cahaya tampak mudah dipatahkan, ternyata sangat sulit. Tidak peduli bagaimana monster raksasa itu berjuang dan bergoyang, ia masih mengikatnya dengan kuat di tempatnya. Boneka 5 elemen yang tingginya hanya 30 meter mulai membesar dengan aksi Ye Jiong dan murid-murid Sekte Pekerjaan Alam. Tanda rune 5 elemen dipadatkan di dada mereka lagi. Setelah 3 detik, 5 boneka telah tumbuh hingga ketinggian lebih dari 300 meter. Tubuh mereka bersinar dalam 5 warna emas, abu-abu, biru, merah, dan kuning. Saat berikutnya, murid Sekte Pekerjaan Alam meluncurkan rune di masing-masing boneka raksasa. Boneka raksasa biru yang paling dekat dengan Liu Ming dan Luo Tiancheng meraung. Setelah rune tetesan air di dekat dadanya berkedip, 4 sinar biru melesat ke arah 4 boneka lainnya. Boneka lainnya juga menembakkan sinar cahaya dengan warna berbeda satu sama lain. Dalam sekejap, susunan cahaya berbentuk bintang yang saling bersilangan dengan cepat dipadatkan. Itu menutupi seluruh binatang raksasa berbentuk kura-kura dengan lampu spiritual 5 warna. Aliran cahaya 5 warna dan susunan cahaya bintang menekan binatang raksasa itu ke tanah. Ada sedikit kepanikan di mata besar binatang raksasa itu. Itu menyemburkan udara hitam ungu dari mulutnya sebagai boneka merah. Momentumnya mengejutkan. Bahkan binatang raksasa ini memiliki kecerdasan yang rendah, ia mengerti bahwa 5 boneka ini adalah kunci dari susunan ini. Selama 1 turun, itu bisa gratis. Secara alami, Ye Jiong dan yang lainnya tidak akan membiarkannya berhasil. Mereka segera berteriak serempak dan membuat gerakan pada saat yang sama. Ketika aliran udara ungu hitam masih 30 meter dari prajurit boneka, cahaya 5 warna tiba-tiba keluar dari bawah kakinya, menyapu ke arah aliran udara ungu hitam. Bagian dari aliran udara ungu hitam secara bertahap menghilang di bawah pengaruh cahaya 5 warna. Sebagian dari aliran udara berguling kembali ke arah yang berlawanan. Terdengar suara berderak. Aliran udara ungu hitam ini mencambuk kepala, tubuh, dan anggota tubuh binatang raksasa itu satu demi satu, menyebabkan tubuhnya bergetar. Meskipun tidak menyebabkan luka di permukaan, ia tidak berani bernapas di bawah rasa sakit. Formasi boneka Dewa 5 Elemen benar-benar luar biasa. Sekarang giliran kita, Junior Fellow Apprentice Yuan, Junior Fellow Apprentice Wen, kalian berdua menyerang binatang itu dari kedua sisi. Aku akan menyerang dari depan. Junior Fellow Apprentice Liu dan Junior Fellow Apprentice Luo, kalian berdua menunggu binatang itu membuka mulutnya dan bergegas masuk. Jin Tianqi menoleh dan menginstruksikan sisanya. Junior Fellow Apprentice Yuan, adalah murid laki-laki yang tersisa dari Sekte Pekerjaan Alam. Dia terlihat agak pendek, tetapi fisiknya sangat kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Tianqi, dia dan Wen Zheng muncul di kedua sisi binatang raksasa itu, Jin Tianqi juga muncul di depan binatang itu. Di sisi lain, Liu Ming dan Luo Tiancheng juga muncul tidak jauh di belakang Jin Tianqi dan menunggu dengan sabar. Omong-omong, kepala binatang ini juga seukuran 1 hektar. Jin Tianqi dan yang lainnya seperti semut dibandingkan, membentuk kontras yang ekstrim. Begitu binatang raksasa itu melihat mereka mendekat, ia berjuang untuk berdiri perlahan. Aliran cahaya 5 warna diperketat sedikit. Ye Jiong dan murid 5 Sekte Pekerjaan Alam yang mengendalikan barisan sudah berkeringat deras. Jelas, konsumsi kekuatan mental dan kekuatan spiritual sangat besar untuk mengendalikan susunan 5 elemen ini. Setelah murid Sekte Pekerjaan Alam yang bermarga Yuan berdiri teguh, dia mengangkat tangannya dan meluncurkan 2 lampu ke kepala binatang raksasa itu. Dalam cahaya kristal, ada 2 pedang terbang yang memiliki 30 lapisan pola, 1 berwarna merah dan 1 berwarna biru. Memotong. Setelah pemuda bermarga Yuan dengan cepat membuat gerakan, 2 pedang terbang berputar dan digabungkan menjadi 1 setelah bunyi klik dan berubah menjadi bila aneh merah-biru sepanjang 30 meter. Itu bersiul ke sisi kiri kepala binatang raksasa itu. Sebuah puff teredam. Setelah pedang raksasa itu menebas sisik di kepala monster raksasa itu, pedang itu malah memantul dengan suara teredam.
Adegan yang luar biasa seperti itu tidak hanya mengejutkan pemuda bermarga Yuan, tetapi Jin Tianqi dan yang lainnya juga terkejut. Pukulan ini hanya menyebabkan kepala binatang raksasa itu sedikit bergetar. Wen Zheng di sisi lain hanya mencibir. Dia mengangkat tangannya ke langit, melantunkan dan meluncurkan serangkaian simbol. Kelompok bola cahaya hitam dipadatkan, dan mereka berubah menjadi gagak abu-abu putih. Ada sebanyak 48. Semua gagak putih abu-abu mengepakkan sayapnya dan mengembun menjadi gagak putih abu-abu raksasa yang hidup. Pergi. Wen Zheng menunjuk ke arah binatang raksasa dari sisi kanan, dan gagak raksasa itu menyerbu ke arahnya dalam cahaya putih keabu-abuan. Gan. Petik 2. Tepat ketika gagak pes berada kurang dari 30 meter dari telinga kanan binatang raksasa itu, terdengarlah suara gagak yang melengking. Bom! Petik 2. Monster raksasa itu sepertinya tercengang oleh suara kutukan itu. Setelah menggelengkan kepalanya yang besar beberapa kali, ia benar-benar duduk dengan kaki belakangnya, menyebabkan gempa hebat. Gagak wabah juga tampaknya telah melepaskan kekuatannya, menghilang menjadi gumpalan kabut putih. Wen Zheng dan pemuda bermarga Yuan menyerang hanya selama 8 detik, tetapi Jin Tianqi tampaknya belum bergerak. Dia hanya menatap binatang raksasa itu seolah sedang menunggu kesempatan. Pria muda bermarga Yuan melirik Wen Zheng dengan enggan, lalu dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya. Selusin kabut hitam bergegas keluar dan berubah menjadi deretan boneka kerangka di depannya. Masing-masing boneka kerangka ini tingginya 30 meter. Kerangka itu bersinar dalam cahaya putih. Masing-masing dari mereka memegang kapak raksasa sepanjang 20 meter. Pria muda bermarga Yuan meneriakkan dan meluncurkan lampu hijau ke inti boneka kerangka. Semua boneka kerangka disayat dengan kapak raksasa. Tiba-tiba, lampu bilah sepanjang 20 meter bersiul dari kapak. Saat berikutnya, ledakan suara berderak datang. Di bawah serangan kapak raksasa, binatang raksasa itu hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali ke kanan. Itu masih tampak tidak terluka. Wen Zheng rela kalah. Dia bernyanyi dan merentangkan tangannya. Gagak wabah abu-abu putih muncul dan melonjak ke arah binatang raksasa itu. Lengkingan kutukan itu tidak ada habisnya. Apakah itu serangan kuat dari pemuda bermarga Yuan atau kutukan kuat Wen Zheng, itu masih tidak menyebabkan kerusakan pada binatang raksasa itu sama sekali. Di bawah serangan konstan seperti itu, binatang raksasa itu terus mendengus sementara kaki depannya terus menggali tanah. Ada semakin banyak kabut hitam yang keluar dari taji tulang di punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Setelah kabut abu-abu di punggungnya jatuh, mereka berubah menjadi bila angin hitam yang menyebar ke segala arah. Bang bang bang. Petik 2. Kali ini, aliran cahaya 5 warna secara bertahap runtuh di bawah tebasan bila angin hitam. Ye Jiong dan murid 5 sekte pekerjaan alam terkejut. Tetapi pada saat ini, setelah binatang raksasa itu mengaum, menundukkan kepalanya dengan tajam, menginjak tanah dengan kaki depan, menendang dengan kaki belakang dan menabrak barisan cahaya di atas dengan satu tanduk. Suara keras. Arai cahaya bergetar dan berkedip keras untuk sementara waktu. Itu benar-benar didorong oleh sedikit. Cari tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan mendapatkan akses awal ke bab dengan Patreon. Silakan periksa juga tujuan komunitas di Patreon kami. Terima kasih atas dukungannya. Klik di sini untuk mengakses halaman Patreon kami.